Buruh mahasiswa, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat sipil Kalimantan Tengah melaksanakan aksi dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Kamis 1 Mei 2025. Aksi tersebut dilakukan oleh Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat tepat di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Aksi ini bukan sekedar peringatan seremonial, tapi menjadi ajang penyampaian aspirasi dan kritik tajam terhadap situasi ketenagakerjaan di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan rekan Iqbal Tribun Kalteng kepada pemirsa. Rekan Iqbal, silahkan informasi selengkapnya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Iqbal Julkarnain, jurnalis Tribun Kalteng, melaporkan dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Buruh, mahasiswa, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat sipil Kalimantan Tengah melaksanakan aksi dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Kamis 1 Mei 2025. Aksi tersebut dilakukan oleh Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang menggelar aksi massa tepat di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Aksi ini aksi ini dilakukan bukan sekedar peringatan seremoni, tetapi menjadi ajang penyampaian aspirasi dan kritik tajam terhadap situasi ketenagakerjaan di wilayah Kalimantan Tengah. Dida Pramida, Koordinator Lapangan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, menyampaikan bahwa aksi ini lahir dari keprihatinan atas kondisi buruh yang belum membaik khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang menurutnya sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hal tersebut melatar belakangi banyaknya poin tuntutan yang mereka bawa dalam aksi kali ini. Dalam aksi kali ini, para peserta membawa 11 poin tuntutan yang mereka nilai sebagai isu-isu mendesak dan penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan dunia usaha. Adapun tuntutan yang mereka sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, naikkan upah minimum regional dan revisi skema pengupahan berbasis kebutuhan hidup layak. Yang kedua, tindak tegas perusahaan yang tidak memiliki satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang ketiga, tindak tegas perusahaan yang tidak menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan. Yang keempat, segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Yang kelima, tolak sistem outsourcing dan kontrak kerja seumur hidup. Yang kelima, beri yang keenam, berikan upah layak bagi guru honorer. Yang ketujuh, lakukan evaluasi dan audit berkala terhadap SOP kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedelapan, hentikan praktik dan intimidasi terhadap aktivis serikat buruh. Yang kesembilan, sahkan regulasi perlindungan buruh sawit melalui Undang-Undang Perlindungan Buruh Kelapa Sawit. Yang ke-10, berikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar hukum ketenagakerjaan. Dan yang terakhir yaitu ke-11, rapid, rapid, ratifikasi konvensi tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Nah, aksi tersebut berlangsung damai, namun penuh semangat perjuangan. Mereka berharap pemerintah, daerah, dan pusat serius merespon tuntutan tersebut demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang lebih merata di Kalimantan Tengah. Nah, sementara itu, Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dalam peringatan Hari Buruh Internasional tersebut. Hal ini juga disampaikan langsung oleh pelaksana harian Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kalteng Maksur yang mewakili Gubernur Agustiar Sabran dalam menerima perwakilan masa aksi. Ia menyampaikan aspirasi kepada para mahasiswa dan elemen buruh yang terlibat dalam penyuarakan tuntutan. Ia menilai aksi tersebut sebagai bentuk kepekaan sosial dan kepedulian terhadap isu ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah. Menanggapi sejumlah tuntutan massa tadi, Maskur menyebutkan bahwa Pemprov Kalteng akan memproses aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sekian yang dapat saya laporkan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Terima kasih rekan Muhammad Iqbal, jurnalis Tribun Kalteng atas informasi dari Anda. Selamat beraktivitas kembali. Berikut keterangan dari Dida Prambida, Koordinator Lapangan selengkapnya.
Jadi yang pertama, kenapa kami melaksanakan demonstrasi ini tentunya bukan hanya tentang seremonial, tapi memang di Kalimantan Tengah sedang berada di keadaan yang tidak baik-baik saja memang ya. Makanya kita membawakan banyak poin tuntutan. Dan ketika kita berbicara soal buruh, buruh itu tidak hanya tentang seorang buruh petani, bukan tentang perusahaan, bukan tentang PT-PT dan sebagainya. Tapi hari ini ketika kita berbicara tentang buruh, buruh itu adalah satuan pekerja atau pekerja, dia yang bekerja. Kemudian yang menjadi tuntutan kami hari ini itu ada tentang menaikkan upah minimum regional yang didapatkan oleh para buruh. Kemudian kami juga membahas tentang tindak tegas perusahaan untuk menghadirkan Satgas PPKS di perusahaan atau di tempat pekerjaan itu tersebut. Kemudian kami juga memberikan poin tuntutan tentang tindak tegas perusahaan yang tidak memberikan fasilitas atau layanan kesehatan. Kemudian kami juga menuntut tentang wujudkan segera RUU PPRT atau perlindungan pekerja rumah tangga, karena masih banyak kawan-kawan kita yang ada di Indonesia, bahkan di Kalimantan Tengah, yang belum mendapatkan kebijakan dari RUU PPRT. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.